Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam kelas D. Hari ini kita kembali hadir di kelas MK Fikih Munakat 1 yang hari ini sudah memasuki pertemuan keempat. Betul ya? Dan menurut informasi yang saya terima bahwa UTS akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober. Kalau saya tidak salah dengar ya. Sampai 25 Oktober. Jadi sebisa mungkin kita maksimalkan perkuliahan hari ini agar bisa mencapai target, dan salah satu targetnya adalah pelaksanaan UTS tanggal 21 Oktober. Oke. Hari ini kita memasuki materi keempat, yaitu tentang apa? Tentang nanti kita latihan dulu ya. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan untuk link absensi ya. Ini lebih diprioritaskan dulu karena ini menyangkut absensi ya. Jadi bagi kalian yang hadir di Zoom, silakan kalian isi link absensinya ya. Sebentar, saya siapkan. Nah, ini dia. Silakan Anda lihat di link di mana, di chat room Zoom meeting. Di situ nanti sudah saya tampilkan ya. Hari ini 1 Oktober. KID sudah tampil ya. Silakan kalian isi. Dan tolong yang belum hadir jangan dulu mengisi. Atau yang tidak hadir tidak boleh mengisi. Hanya yang hadir hari ini saja. Yang sekarang jumlahnya 26. 26 mahasiswa HKID. Oke, silakan diisi. Bagi kalian yang sudah hadir di Zoom meeting. Ini yang perempuannya kemana semua ini? Kok nggak ada yang muncul ini? Cuma laki-lakinya doang. Kemana aja? Siapa ini? Siti Raudatul Kamilah. Orang Jember nih kah? Ketipu apa? Salwa, Anissa, mana Salwa? Dari tadi udah muncul-muncul. Aulia, kemana ya? Karena kemana ini? Dinar. Kok yang muncul cuma lelaki sejati ini? Cowok-cowok gantengnya yang muncul ini videonya. Cewek cantiknya kemana nih? Kalah sama cowok ganteng. Oke, silakan diisi link absensinya. Dan di data saya yang sudah mengisi itu ada berapa? Ada 4 orang. Baru 4 orang yang mengisi. Sudah 8 nih, 8 orang. Yang mengisi banyak cowok perempuan nih, tapi yang perempuan enggak muncul di Zoom. Kemana ini? Mana karena videonya ini kemana ya? Karena ini yang lagi sarapan ini. Remen sira. Ai sira, woi. Nyalain. Ya sudah, ayo. Ya udah, ayo kita mulai ya. Untuk hari ini saya akan kita bahas mengenai akad pernikahan. Materi hari ini adalah akad pernikahan. Oke.
Dan sudah saya bagikan ya Zoom di GCR modul hari ini, yaitu pertemuan keempat, yaitu akad pernikahan. Lagi saya tampilkan. Oke, ini ya sedang saya buka. Dan seperti biasa, nanti di akhir kelas hari ini di pertemuan keempat akan ada tugas yang akan saya berikan, yang menjadi tugas 3 ya. Tapi perhatikan baik-baik tugasnya seperti apa dan bagaimana proses pengerjaannya. Akan ada penjelasan dari saya. Oke, baik, kita masuk ke materi ketiga dengan tema akad pernikahan. Bahan kajiannya ada 2 bahan kajian. Yang pertama macam-macam sigat pernikahan, dan yang kedua pandangan ulama mengenai sigat pernikahan. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas rukun pernikahan, ada 2 ya yang kemarin, satu wali dan saksi. Nah, untuk yang sekarang ini rukun nikah yang berikutnya akan kita bahas adalah sigat akad. Itu akad pernikahan. Kalau tema utamanya akad pernikahan atau sigat ijab qabul. Nah, kita akan bahas di sini termasuk pandangan ulama, perbedaan ulama mengenai sigat pernikahan. Nah, kita lanjutkan. Sigat itu ada 2 macam, satu ijab dan qabul. Apa ijab dan qabul? Nah, ini pengertiannya. Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Jadi ucapan yang diberikan oleh seorang wali atau orang yang mewakili pihak perempuan, yang di sana di dalam kalimatnya ada upaya untuk menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri. Nah, itu ijab. Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan keridoan dan persetujuan. Jadi ini jawabannya suami. Saya terima. Jadi mengabulkan atau bersedia, persetujuan, keridoan, dan seterusnya. Dari siapa? Dari pihak laki-laki. Ya. Itu ijab kabul atau sigat. Nah, sekarang macam-macam sigat. Kita lihat di Wabah Zuhaili Al-Fiqhul Islami Wadilatuhu halaman 37. Ini sudah saya rangkumkan bahwa lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat pernikahan wa kullum minal ijabi yang di garis bawah itu ya, wal qabuli qad yakunu lafdon wa qad yakunu kitabatan au isyaratan. Setiap ijab dan qabul itu kadang-kadang berbentuk lafdon, lafat atau ucapan. Waqat yakunu, dan kadang-kadang pula selain ucapan, yakunu kitabatan, berbentuk tulisan, au isyaratan atau bahasa isyarat atau ya bahasa isyarat. Jadi menurut Wahab Zuhaili dan pandangan ulama yang lainnya menyatakan ya kadang-kadang ada berbentuk lafaz atau yang diucapkan, kadang juga berbentuk tulisan dan bahasa isyarat. Adapun wa alfadul ijabi wal qabuli minha ma huwa muttafaqun ala inqadi zawajibihi wa minha ma huwa muttafaqun ala adami inqadi zawajibihi wa minha ma huwa mukhtalafun fihi. Kita lihat sini ya. Jadi ijab qabul itu ada satu
ulama sepakat ini ya, yang pertama ini ya. Ulama sepakat bahwa lafaz-lafaz tersebut bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Yang pertama. Yang kedua, minha ma huwa muttafaqun ala adami inqaliz zawaji bihi. Ulama sepakat, kalau tadi kan sepakat bisa. Yang kedua, ulama sepakat bahwa kalimat ini atau lafaz ini tidak bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Sepakatnya tidak setuju, sepakatnya tidak bisa. Dan yang ketiga, wa minha ma huwa mukhtalafun fi, dan yang ketiga adalah ulama berbeda pendapat apakah lafaz tersebut bisa menjadi lafaz dalam akad nikah atau tidak. Nah, itu yang ketiga. Jadi satu, sepakat tidak bisa, dua, sepakat tidak bisa, ketiga, berbeda pendapat apakah boleh atau tidak menjadi lafaz dalam akad nikah. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Ulama sepakat itu bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Nih, di halaman 38 disebutkan wa ammal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala in'iqadiz zawaji biha. Adapun lafaz-lafaz yang ulama sepakat bisa menjadi lafaz dalam akad nikah, apa itu? Fahiya lafdu angkahtu wa zawwajtu. Lafaz angkahtu saya nikahkan, wa zawwajtu dan saya kawinkan. Jadi ulama sepakat bisa. Apa itu? Saya nikahkan dan saya kawinkan. Yang kedua, wa amal alfadul lati. Adapun lafaz-lafaz allati yang ittafaqal fuqaha'u, yang ulama sepakat ala adami in'iqadiz zawaji biha, tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Jadi ulama sepakat tidak bisa kalau yang ini. Apa saja lafaznya? Fahiyya, yaitu lafaz allati yang la tadullu, yang tidak menunjukkan ala tamlikil aini fil hali, atas kepemilikan suatu benda fil hali seketika itu, wala ala baqail milki muddatal hayati, dan juga tidak menunjukkan atas kekalnya hak milik muddatal hayati, sepanjang hidup. Jadi kalimat itu yang tidak bisa dijadikan lafaz akad nikah dan disepakati oleh para ulama adalah kalimat yang tidak menunjukkan atas kepemilikan atas suatu benda seketika itu juga, atau juga tidak adanya kekekalan hak milik sepanjang hidup. Apa sih lafadznya? Wahia, yaitu lafadz al-ibahah, bolehkan. Kalau boleh itu kan ya bisa jadi boleh, bisa jadi tidak, bisa jadi dimiliki, bisa jadi tidak, bisa jadi selamanya, bisa jadi tidak. Iarah, pinjam, pinjam. Ijarah, sewa. Mut'ah, nikmati. Wal wasiyah, wasiatkan. Warahan, gadaikan. Wadiah, titipkan, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada suatu akad, kemudian ada orang atau walinya mengatakan, saya bolehkan engkau, wahai Ali, miliki anak saya bernama Siti. Itu tidak bisa, tidak sah. Karena ulama sepakat tidak sah. Semua mazhab sepakat tidak sah. Atau pinjam, pinjam, apalagi pinjam, ya kalau harus dibalikin, tidak bisa. Kalau meminjamkan berarti sementara. Kemudian ijarah, sewa, itu sewa juga sama, tidak bisa kekal, tidak bisa selamanya, sementara itu. Mut'ah, nikmati. Wasiyah, wasiat. Itu tamlik, apa namanya? Tamlikul aininya tidak bisa, karena apa? Karena wasiat belum atau belum diserahkan wasiat. Karena wasiat itu kan harus meninggal dulu atau belum meninggal. Nah, diwasiatkan mulai kapan? Nah, kamu belum tahu.
Warahan dan gadai. Ini gadai juga tidak bisa kekal hak miliknya. Wadiah, titip, apalagi titip tidak bisa. Jadi kalau ada kalimat-kalimat dan lain-lain ya, dan jadi kalau ada kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak ada hak milik seketika itu juga, atau tidak adanya kekekalan hak milik, maka itu tidak sah menjadi lafadz dalam akad nikah. Itu. Yang ketiga tadi lafadz yang mukhtalafu fi atau diperselisihkan, yaitu wa ammal alfadul lati ikhtalafu fi inqadhiz zawaji biha. Adapun lafadz-lafadz yang diperselisihkan oleh para ulama apakah bisa atau tidak menjadi lafadz akad nikah, yaitu lafdul bai'i, lafadz jual beli, walafdul hibah, lafadz hibah, walafdul sodaqah, lafadz sodaqah, awil atiyah atau pemberian, wanahuha dan yang lain-lain, mimma ya dulu dari sesuatu yang menunjukkan ala tamlikil aini fil hali wa baqaul milki muddatal hayati, dari sesuatu yang menunjukkan atas adanya hak kepemilikan atas suatu benda fil hali seketika itu, wa baqail milki dan kekalnya hak milik muddatal hayati. Ini kebalikan dari yang kedua tadi. Yang kedua kan tidak ada hak milik selamanya dan tidak adanya kepemilikan atas benda seketika itu juga. Tapi yang ketiga ini ada hak milik kekal dan ada kepemilikan atas suatu benda seketika itu juga. Apa? Jual beli, hibah, sedekah, atiyah, pemberian. Jadi misalnya si wali mengatakan, saya jual anak saya kepada kamu bernama Siti dengan mahar, dengan biaya, dengan mahar sekian juta. Kemudian dijawab sama suaminya, saya terima, saya beli anak bapak dengan mahar sekian, dibayar cash tunai. Ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Atau hibah, sedekah, atiyah, pemberian. Nah, perbedaannya bagaimana? Kita lihat. Menurut Hanafiyah, qala al-Hanafiyah wal Malikiyah ala rajih, menurut Malikiyah dan Hanafiyah yang unggul, yan akidu zawaju biha bi syarti niyatin aw qarinatin tadullu ala zawaji ka bayanil mahri wa ihdarin nasi wa fahmi syuhudil maqsuda. Hanafiyah Malikiyah berpendapat yang akidu zawat bisa menjadi lafadz akad nikah. Bisyarti, tapi ada syaratnya. Apa? Bisyarti niyatin, dengan syarat ada niat. Niat apa? Ya niat kawin, niat nikah. Walaupun kalimatnya jual, beli, walaupun kalimatnya hibah, walaupun kalimatnya sedekah atau atiyah, pemberian. Tapi niatnya adalah niat nikah. Atau korinatin, atau ada indikasi atau ada korinah atau ada petunjuk tadullu ala zawaji yang menunjukkan terjadinya pernikahan. Ada korinahnya. Seperti apa? Kabayanil mahri, seperti penyebutan mahar. Jadi tadi saya jual anak saya Siti, bernama Siti binti saya, dengan mahar. Nah, kalimatnya mahar. Berarti itu pernikahan, bukan jual beli manusia. Wa ihdarin nasi, dan hadirnya manusia atau tamu undangan. Jadi ada pesta, ada acara resepsi, dan akad nikahnya dilaksanakan di acara resepsi. Wa fahmi syuhudil maksuda, dan mengertinya saksi-saksi al maksuda pada maksud terjadinya pernikahan. Jadi meskipun pakai kalimat jual beli, tapi saksinya paham, oh iya, walaupun itu kalimat jual beli tetap dimaknai sebagai akad nikah. Nah, itu korinahnya, itu syaratnya. Satu syaratnya dan adanya korinah. Korinahnya apa? Ada saksi, ada mahar, ada hadirnya manusia atau hadirnya tamu undangan, dan ada pahamnya
para saksi akan maksud dari ucapan tersebut. Itu mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Tapi menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah tu la yan'aqidu zawaju biha, tidak sah menjadi lafaz akad nikah dengan lafaz tadi. Wala yan'aqidu, dan tidak bisa terjadi akad illa kecuali bilafdin nikahi awit tazwiji, kecuali dengan lafaz nikah angkahtu maksudnya, awit tazwiji atau tazwij atau zawajtu. Tetap Syafi'iyah dan Hanabilah berpendirian pada pandangannya bahwa lafaz akad nikah itu sah dengan lafaz angkahtu dan zawajtu dan tidak sah untuk yang lain. Jadi Hanabilah Syafi'iyah hanya berpatokan pada lafaz angkahtu dan zawajtu. Ini pandangan ulama mengenai apa itu namanya? Hukum menggunakan lafaz yang diperselisihkan tadi. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya persilakan mungkin ada yang mau bertanya terkait tema yang sudah saya bahas. Silakan. Ada nggak? Sebelum saya lanjutkan dengan tugas. Ayo, silakan. Biar tidak saya doang yang ngomong dari tadi. Ayo diaktifkan semua videonya, ayo. Semuanya tanpa saya perlu sebut satu-satu. Kamila ini mana Kamila? Kamila. Mana videonya? Agak menghadap ke muka dong. Kamila, menghadap ke wajah. Nah, gitu. Jangan gentengnya doang yang ditampilkan. Ya. Karena mana karena? Karena Kamila, karena. Oke, silakan yang mau bertanya, mungkin ada yang ingin berdiskusi, ingin bertanya. Oke, silakan. Sebelum kita lanjutkan dengan tugas. Sudah ada ya? Sudah, oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Oke, perhatikan ya. Yang berikutnya ini ada 3 pertanyaan. 1. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Misalnya bahasa Serang, bahasa Sunda, bahasa Amerika, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa mana? Bahasa Inggris, bahasa Arab, bukan bahasa Arab, bahasa Persia dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini jawabannya di Bapak Azwali halaman 40 sampai 41. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il maudhi, fi'il mudhari dan fi'il amar? Ada jawabannya di Babah halaman 41. 42 ini. Ada juga. Ada juga di 41 ini. Kemudian soal yang ketiga, pertanyaannya bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Ini di Babah Zuhli ada di halaman 44, 45. Ada juga di halaman 44, 44. Ini dia. Nah, ini akan saya jadikan tugas. 3 pertanyaan ini akan saya jadikan tugas sebagai tugas 3. Ya, saya jadikan tugas. Dan perhatikan tugasnya bagaimana. Ya, saya tampilkan. Nah, ini dia ya. Tugasnya adalah menjawab 1 dari 3 soal. Tadi sudah disebutkan. Nah, petunjuknya bagaimana? Dikerjakan secara kelompok.
berdasarkan pembagian kelompok yang sudah diatur. Nah, nanti akan saya tunjukkan nama kelompoknya. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2, dan kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Kemudian hasil diskusi dikerjakan dengan MS Word atau Word dengan menyebut semua anggota kelompok masing-masing. Ya, kerjakannya di MS Word. Kalau sudah didiskusikan, diterjemahkan tadi yang ada di modul saya, diterjemahkan, diketik di MS Word, dan jangan lupa mencantumkan nama anggota kelompoknya semuanya. Nah, kemudian batas akhir pengumpulan tugas adalah minggu depan hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 jam 07.00. Nah, bagian kelompoknya gimana? Kita lihat di sini. Saya bacakan ya. Kelompok 3, kelompok kelas HKID tugas 3. Kelompok 1 ini Cindi Retno Sumarni, Gana Kamalia, Evan Nirvana Muslim, Ahmad Setia Budi, Fakih Atoillah, Yoga Maulana Gading, Taufik Hidayatullah, Muhammad Aldi Dinastiar, Dinar Kuntum Maula Adha, Muhammad Ridho Zikri, kelompok 1. Kelompok 2 Muhammad Ausaf Nabil, Adi Nugraha, Ayu Herdianti, Nur Azizah, Salwa Az-Zahratun Nur, Muhammad Rizki Adam, Ahmad Fauzul Muttaqin, Anissa Nursita, Siti Nafisa, Hafid Herdiansyah. Kelompok 3, Rifki Hussein Ar-Rasyid, Sofa Mutmainnah, Aulia Nurul Malasari, Ahmad Syiabul Qalyubi, Nazif Najmuddin, Muhammad Faisal Al-Fajriansyah, Siti Raudatul Kamila, Siti Fadilah, Nisa Amelia Putih, dan Dian Syahrul Ramdhani. Ini kelompok-kelompok untuk tugas 3. Ada yang belum disebutkan namanya? Coba saya tanya. Saya, Pak. Siapa namanya? Saya, Pak. Siapa namanya? Khairul Ismunandar. Khairul Ismunandar. Terus siapa lagi? Rizal Amri Maftuhi. Siapa? Rizal Amri Maftuhi. Rizal ya. Ada lagi yang Iya, belum Pak. disebutkan? Ada yang belum disebutkan? Untuk yang belum disebutkan namanya, silakan gabung di kelompok masing-masing. Gini, terserah kalian. Ya, mau kelompok 1, 2, 3 terserah. Tapi yang penting lapor dulu ke teman-temannya yang lain. Nanti biar dicantumkan namanya ya. Jadi misalnya gini, tadi Rizal ya. Lapor ke Cindi atau karena Evan, Ahmad Setiabudi, Fakih, Yoga, Maula, Taufik, Aldi, Dina, dan Ridho. Saya gabung di kelompok 1 ya. Oke, masukkan di situ. Rizal masuk di sini. Terus yang lain juga tadi yang satunya lagi. Lapor dulu ke teman-teman anggota kelompoknya supaya bisa dicantumkan. Gitu ya. Yang belum tercantum silakan lapor ke teman kelompoknya dan bergabung. Dan ikut diskusinya, jangan cuma nama doang. Ya. Baik, Pak. Untuk apa itu tadi? Untuk apa? Kelompok 3, untuk tugas 3 yang akan dikerjakan mulai hari ini sampai minggu depan tanggal 8 Oktober. Nih, saya munculkan. Ingat, batas akhirnya 8 Oktober nih, sudah saya tutup. Kalau tanggal 8 jam 7 pagi. Ingat, jam 7 pagi sudah ditutup. Oke ya. Itu tadi tugas 3. Apa yang ada yang mau tanyakan? Saya persilakan. Ada? Oke, kalau tidak ada saya kira itu untuk kuliah hari ini. Dan insya Allah minggu depan saya hadir kecuali insya Allah saya hadir minggu depan di kelas. Tapi kalau memang ada hal yang mendesak, saya sampaikan tidak bisa hadir ya akan saya sampaikan. Tapi insya Allah minggu depan saya akan hadir di kelas jika tidak ada hal-hal yang mendadak, ya.
Oke, dan sekarang sudah berapa orang ini yang absen? 26. Saya cek nih. Coba. Dinar Kuntum ada? Ada, Pak. Ada ya. Nur Aziza ada? Ada, Pak. Berikutnya Khairul Ismunandar. Ada Pak. Berikutnya Rizal Amri. Ada Pak. Kana Kamalia ada nggak? Mana Kana? Dari tadi videonya kok atapnya doang, pelaponnya doang yang munculin. Orangnya nggak ada. Berikutnya Ayu Herdianti. Mana Ayu? Ada? Hadir, Bapak. Ada ya. Berikutnya Dian Syahrul Ramdhani. Ada Dian? Dir Pak. Nah, oke. Berikutnya Ahmad Setia Budi ada? Hadir Pak, hadir. Iya ya. Berikutnya Taufik Hidayatullah. Hadir Pak. Ya. Berikutnya Evan Nirvana Muslim. Evan ada? Mana Evan? Ada Evan? Ada nggak Evan ini? Kalau nggak ada saya hapus loh ini. Oh, ada ini ya, tapi dia ada enggak. Yang lagi sarapan. Oke, berikutnya Muhammad Aldi Dinastiar. Hadir Aldi. Hadir Pak. Oke, ya ini anak pintar ini ya. Aktif terus nih, videonya aktif, absensi hadir terus. Semoga jadi Pak Kiai nih. Kalau sudah lulus jadi Kiai, punya pesantren. Amin ya Allah. Allah. Amin ya Allah, amin. Dosen saya doain ya, jadi dosen Banten. Amin ya Allah. Berikutnya Ahmad Syihabul Kalyubi ada? Syihab. Hadir Pak, hadir. Oh, ya, baik. Adi Nugraha, ada Adi Nugraha? Hadir, hadir. Ya, oke, berikutnya Adi Nugraha. Yoga Maulana ada? Ada Pak ini. Hadir, sir. Ini Ya, oke, baik. laptopnya rusak. Siti Fadilah, ada? Siti Fadilah. Mana Siti Fadilah? Ada enggak? Hadir, Pak. Ya, berikutnya tadi siapa? Hafid Hardiansyah, ada Hafid? Hafid mana Hafid ini? Kalau nggak ada saya hapus ini. Mana Hafid? Kalau ada nih, nggak diem baik hanya Hafid ya. Lagi nyarap berkali. Berikutnya Fakih atau Ilah, ada Fakih. Hadir Pak. Nah, baik, berikutnya Anissa Nursita, ada Anissa. Ayante, Anissa. Hadir Pak, hadir. Oke, ya berikutnya Siti Raudatul Kamilah. Beda Rika orang ah. Hadir Pak, bade. Ih, terus kekong. Berikutnya Rifki Hussein Ar-Rashid. Ada Rifki ayah? Ada Rifki? Hadir, hadir. Oke, ya. Berikutnya Sofa Mutmainnah. Ada Sofa? Hadir, Hah? Ada Sofa? Mana Sofa? hadir Pak, hadir. Oh, namanya pengguna Zoom ini ya? Namanya udah diganti pengguna Zoom doang. Lah, lupa ya. Oke, berikutnya Salwa Az-Zahratun Nur. Salwa ada? Salwa? Hadir Pak. Ya. Berikutnya Siti Nafisah. Ada Nafisah? Hadir, Pak. Berikutnya Ahmad Fauzul Muttaqin. Ada Fauzul?
Hadir, Pak. Oke, berikutnya Aulia Nur Malasari ada. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Nazif Najmuddin. Hadir, Pak. Ya, oke. Nisa Amelia Putri ada, Nisa. Hadir, Pak. Berikutnya Cindi Retno. Ada Cindi Retno. Hadir, Pak. Ya, oke. Muhammad Ridho Zikri ada. Mana? Oke, ya. Berikutnya yang terakhir nih. Masih ada lagi. Rizky Adam. Ada, Rizky Adam. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Berikutnya terakhir nih. Ausof Nabil. Ada Ausof. Hadir, Pak. Ya, berarti sudah selesai semuanya ya. Ada yang belum absen? Ada ya? Bapak, maaf saya belum dipanggil. Siapa? Saya belum dipanggil karena Pak. Siapa namanya? Karena Kamu ya kemana aja tadi udah saya panggil berkali-kali. Ya kan kamu lagi masak. saya lagi sholat. Ya makanya lagi sholat kan. Jangan terlambat. Ya. Sudah dipanggil dari tadi kok kamu. Ya sudah ya. Terima kasih. Semoga tugas kelompok tadi bisa segera dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat tanggal 8 Oktober jam 07.00. Baik, terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.